Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak dari nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini. Kemudian sholawat dan salam, marilah sama-sama kita perbanyak bacaannya, terkhusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini judul ceramah kita adalah hubungan zakat dengan puasa. Sebenarnya Bapak Ibu, dari rukun Islam itu yang 5 itu semua ada kaitannya. Kenapa syahadat pertama? Ternyata tanpa syahadat orang melakukan seperti sholat gerakannya, dia niatkan sholat dan lain sebagainya, itu ada gunanya. Itulah sebagai syahadat yang pertama. Jadi dia sholat tapi tidak Islam, itu gak ada gunanya. Maka syahadat itulah rukun Islam yang pertama. Pada malam ini yang kita bahas adalah kaitan antara zakat dan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adikku, nanti ada kuis ya. Ini saya ingatkan, ada kuis. Jadi disiap-siapkan lah. Waktu minggu semalam saya nggak tahu pula ada kuis. Ini udah dipesan. Ada kuis 5 ya, untuk remajanya 1 nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita merujuk melihat kepada makna atau arti dari zakat dan puasa itu, zakat itu artinya suci atau mensucikan. Kalau dia zakat mal, berarti mensucikan harta kita. Kalau zakat mal itu harta, mensucikan harta. Jadi di harta kita itu kalau nanti sesuai dengan aturannya maka wajib dizakati agar harta kita yang kita miliki itu menjadi suci. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya berarti kita tak tahu mana yang tidak suci itu, maka semuanya bisa menjadi kotor. Walaupun misalnya 2,5% kata orang atau 1/40 dari harta itu harta orang lain, tapi kalau dikeluarkan semuanya menjadi kotor. Maka fungsi zakat itu mensucikan harta kita. Kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah di bulan puasa atau pagi Idul Fitri itu ada namanya menyerahkan, membayarkan zakat fitrah. Zakat itu artinya mensucikan, fitrah itu suci. Ya kan? Fitrah itu suci. Berarti mensucikan yang suci. Maksudnya zakat itu suci, fitrah itu di dalam hal ini diartikan diri kita. Karena fitrah itu kita kan. Kullu mauludin seperti yang pertama dulu, yuladu al fitrah. Setiap anak lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Maka ketika nanti zakat fitrah kita bayar, harapannya
kesucian kita yang dulu kita bawa setelah kita kotori selama 1 tahun. Misalnya hari pertama setelah Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri harus berbohong. Kemudian dosa-dosa yang lain, maka tahun depannya kita bayar lagi zakat fitrah. Harapan kita ketika ada misalnya taubat yang lupa kita, kesalahan kita bisa menjadi suci. Maka itulah zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berangkat atau melihat kepada batas-batas atau seberapa banyak zakat itu, sudah banyak Ustaz yang membahas kan. Misalnya zakat fitrah itu 2,7 kilo dan lain sebagainya. Itu kajiannya tentang batas-batas ataupun seberapa banyak zakat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan puasa, saum itu dari sisi artinya adalah menahan al-imsak, menahan. Jadi puasa itu asal menahan, kalau dari bahasanya disebut dengan puasa. Misalnya kita tahan diri kita mau ke pajak misalnya, lalu kita tahan kalau usah pergi, padahal kita mau pergi kan, itu namanya puasa itu. Sehingga ada istilah kalau orang mau operasi puasa katanya, padahal karena gak makan, gak pakai niatnya itu, gak pakai niat. Itulah yang disebut dengan puasa. Asal menahan diri itu disebut dengan puasa dari sisi bahasanya. Sedangkan yang dimaksudkan puasa dalam istilah agama kita adalah menahan diri kita dari terbit fajar sampai maghrib, sampai tenggelam matahari, dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu. Tentunya niat itu seperti yang kita hafal, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanatillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan ini yang mau kita lihat adalah apa hubungannya, apa kaitannya antara zakat yang tadi yang membersihkan itu dengan menahan diri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau puasa itu dari sisi lain ada harapannya setelah 11 tahun kita makan minum, dianggap kan ada puasanya kita ya, dianggap kan ada puasa sunat Senin Kamis, puasa putih dan lain sebagainya. Dianggaplah 11 bulan itu, 11 bulan itu kita makan minum, maka 1 bulan itu harapannya membersihkan diri kita dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Misalnya selama ini kita makan asal-asalan, dalam 1 bulan itu harapannya diri kita terlatih untuk tidak mengkonsumsi, badan kita atau tubuh kita tidak mengkonsumsi seperti yang 11 bulan itu. Di sisi lain, puasa itu mengajarkan kita, kalau dilihat dari hikmahnya ya, hikmah puasa itu di dalam kitab Hikmah Tafsir wal Falsafah itu ada disebutkan bahwa salah satunya memberi pengertian terhadap diri kita agar kita tahu bahwa ternyata lapar itu gak enak. Apa ada Bapak Ibu di sini yang merasa puasa itu enak? Diimbangkan dengan waktu tidak puasa. Dari sisi badan kita, dari perasaan badan kita, saya rasa nggak ada lah ya, lebih enak puasa daripada makan. Maka Allah itu sangat sayang kepada kita. 11 bulan kita dikasih kesempatan makan minum dan makan minum. Hanya 1 bulan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menahan diri kita dari makan dan minum yang sesuka kita itu. Itulah salah satu hikmah dari puasa.
memberitahu terhadap diri kita agar tahu bahwa ternyata lapar itu gak enak, supaya tahu kita kasihan sama orang-orang di sekitar kita ketika mereka membutuhkan sesuatu yang ada pada kita. Misalnya kita punya contohnya kita punya beras 2 karung atau 20 kilo lah ya, 10 kilo. Ternyata tetangga kita ataupun sekitar kita itu ada yang butuh hanya 1 kilo saja. Mereka nggak makan misalnya 1 harian. Maka dengan puasa ini harapannya setelah puasa kita terlatih bahwa ternyata dia itu butuh bantuan kita. Maka itulah tadi zakat. Ada gunanya zakat. Zakat itu adalah merupakan sebuah kewajiban terhadap seorang muslim agar berbagi. Kalau puasa itu masih tahu kita bahwa ternyata lapar itu gak enak, maka ada zakat. Zakat itu diperintahkan Allah agar kita menyebarkan harta kita itu terhadap orang lain. Nah, berarti puasa dan zakat itu ada hubungannya ya, sehingga ternyata di antara rukun-rukun Islam itu semuanya berkaitan. Setelah yang pertama tadi mengucap 2 kalimat syahadat, maka semuanya baru bisa sah ya. Puasanya bisa sah, zakatnya bisa sah, sholatnya sah, itu harus bersyahadat duluan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa zakat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berbagi kepada sesama setelah kita tahu bahwa ternyata lapar itu juga enak, lapar itu sakit. Maka ketika ada tetangga kita misalnya yang lapar, harapannya setelah puasa kita merasa bahwa dia itu butuh dari zakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kuis. Kuis untuk anak-anak laki-laki 2, anak-anak perempuan 2, remaja laki-laki dan perempuan cuma 1. Ya. Berarti kalau remaja ini rebutan enggak? Siapa yang paling pintar nanti kita lihat. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Apa arti zakat? Menyucikan, suci ya. 10.000 Ustaz? Ya. 10.000. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah arti imsak? Oh, ini anak kecil. Nah, apa itu arti imsak? Apa artinya? Nah? Apa artinya? Imsak. Oke, kita lempar soalnya. Apa arti imsak? Nah, ini dulu. Menahan diri. Ya. 10.000 untuk ini. Berarti perempuan lagi, laki-laki nggak usah lagi. Zakat mal itu artinya apa? Nah, itu yang pas itu. Membersihkan harta. Satu lagi untuk perempuan anak-anak. Tapi yang berantem ya, gara-gara nanti banyak tunjuk tangan. Puasa itu dilaksanakan dari terbit fajar sampai ulangi sekali lagi dulu. Sampai terbenam matahari. Jangan iri-irian orang tua aja lah. Kan pas saya bilang pas pertama
pertama itu bawa anak-anaknya kemari, ajari. Satu lagi yang pakai peci dulu. Ah, itu dulu. Oh, iya aja, Pak. Puasanya. Puasa ialah menahan diri dari segala godaan, termasuk minum, makan, dan hal-hal yang membatalkan. Puasa dari apa? Puasa menahan diri dari sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kucing kok. Ini remaja juga nih. Yo. Dengan niat zakat mal itu zakat harta ya. Berapa persen itu? Zakatnya luar biasa kita ini. Mama itu merasa remaja lagi ya. Ayah itu merasa remaja lagi. Luar biasa. Iya luar biasa kita di sini. Ternyata yang tua-tua itu masih merasa muda. Tunggu tangan dulu ya yang remajanya. Siapa sini yang SMP? SMP tunjuk tangan. Oke ya. Yang SMP dan SMA dan seumurannya. Sekolah boleh ya. Ah, Ya. SMP nih. SMA kelas 2. Zakat fitrah. Kapan waktu membayarnya? Waktu bayarnya dari bulan puasa terakhir, awal bulan puasa sampai sebelum sholat Fitri. Ini Ustaz. Ya. Pak saudara dan lainnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.